Salam sehat, salam sejahtera. Nah, ketemu kembali pada pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang sistem proporsional atau dikenal dengan sistem perwakilan berimbang, proportional representation. Nah, dua pekan lalu, Mas Fajar sudah memulai tentang sistem pemilu dan perbandingannya di Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem proporsional, sistem representation proporsional atau sistem perwakilan berimbang. Nah, saya coba membuat sedikit slide tentang sistem proporsional. Jadi sistem proporsional ini sebuah keluarga dari sistem pemilu yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Mas Fajar. Itu ada sistem mayoritas atau pluralitas, kemudian ada sistem proporsional, ada sistem temporal. Dan kali ini saya coba membahas tentang itu, sistem proporsional. Sistem proporsional. Saya coba membuatnya dalam beberapa sistem perwakilan berimbang, proportional representation. Next, ada dua varian sistem PA, yaitu sistem daftar perwakilan berimbang dan sistem single transferable vote atau STV. Nah, sementara di sistem daftar perwakilan berimbang itu ada dua lagi, dibagi lagi dalam dua jenis yang kita kenal dengan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Di Indonesia sendiri dari tahun 55 sampai dengan tahun 2019 terakhir pemilu itu pernah menggunakan dua-duanya, yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Ini untuk pemilihan legislatif saja, karena untuk pemilihan DPD yang sudah dimulai tahun 2004 itu menggunakan sistem wakil banyak. Nah ini ya, jadi saya coba buat timeline-nya dari tahun 2005 sampai tahun 2019. Jadi dari 55 sampai tahun 2004 ya, 2099 itu masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Maksudnya adalah pemilih itu hanya memilih salah satu partai. Jadi di surat-suara itu yang ada, yang ditampilkan, yang disajikan itu hanyalah daftar logo lambang partai politik peserta pemilu. Nah, di era transisi tahun 99 itu mulai berubah. Tahun 99, tapi di 2004 itu sudah mulai masuk ke sistem proporsional terbuka, tapi masih setengah terbuka. Jadi suara tidak mengenal suara terbanyak, partai sistemnya itu memberikan kesempatan para partai untuk membuat daftar nama calon, tetapi ketika pemilihannya yang terpilih itu adalah urutan yang paling atas. Jadi tidak mengenal sistem memilih calon, tapi tetap memilih partai, dan yang akan duduk akan terpilih nanti ketika hasil penghitungan suara setelah dikonversi, maka yang akan
yang menduduki adalah mereka yang menduduki urutan pertama dari daftar yang sudah dibuat oleh partai. Nah, kemudian sejak 2009 sampai 2019 itu sudah mulai menerapkan sistem terbuka murni, sistem proporsional terbuka murni. Jadi pemilih itu pada saat di TPS mencoblos memilih bukan hanya partai tapi juga calon. Siapa yang memiliki suara terbanyak itulah yang nantinya akan memperoleh kursi. 2 pekan lalu itu kita juga selain membahas tentang sistem pemilu, Mas Mada juga sudah menjelaskan sedikit, menguraikan tentang konversi suara, perolehan suara menjadi kursi. Jadi kemarin itu kita sudah membedakan antara kuota Hare, Dehong, kemudian Santolago. Nah, ya, jadi itulah yang dipakai oleh sistem proporsional ketika akan mengkonversi hasil perolehan suara menjadi kursi yang akan diperoleh oleh partai. Di sistem perwakilan berimbang ini juga ada kelebihannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh siapa ya? Greenrock, Rally, Ellis dan kawan-kawan itu yang saya coba baca di buku Tata Kelola Pemilu. Ini sistem ini benar-benar mengkonversi suara menjadi kursi legislatif. Ya, karena ada penghitungannya kemarin ya, kita hitung bagaimana cara memperoleh suaranya dengan menggunakan bilangan pembagi atau dengan cara seperti yang terakhir di 2019 menggunakan Santolago dengan menghitung bilangan pembaginya 1, 3 kata angka ganjil. Kemudian ada suara yang terbuang itu hanya sedikit. Ini yang menarik. Bisa dikatakan suara yang terbuang itu hanya sedikit. Tapi menurut Perludem bahwa suara terbuang pada saat pemilu di 2019 itu cukup signifikan karena dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan ambang batas. Jadi parliament threshold. Jadi itu berpengaruh terhadap suara yang terbuang. Kemudian yang ketiga adalah kelebihannya ini adalah mempermudah parpol-parpol kecil untuk mendapatkan perwakilan di parlemen. Jadi partai-partai kecil, contohnya ketika Nasdem masuk di 2009 masuk, dia berhasil memperoleh kursi. Kemudian Gerindra, yang terakhir tahun 2019 itu tidak ada ya partai baru yang masih masuk dari Perindo, PSI ataupun ya, malah mereka tidak mencapai ambang batas. Yang keempat, parpol dapat mengajukan daftar calon dari latar yang beragam. Ya, ini karena konsekuensi dari daftar calon daftar proporsional ya, daftar proporsional terbuka. Jadi diberi kesempatan kepada parpol untuk membuat daftar nama urutan calon berdasarkan alokasi kursi yang ada di masing-masing dapil. Yang kelima, ini mendorong terpilihnya wakil-wakil dari minoritas. Ya, jadi parpol ya ketika diberi kesempatan secara terbuka dalam bentuk proporsional terbuka, maka
ada pilihan bagi pemilih untuk memilih, mengetahui atau orang-orang yang mewakili dari kelompok-kelompok minoritas. Yang keenam ini disebutkan membatasi tumbuhnya kerajaan daerah. Ini yang masih mungkin kita masih ada jelaskan lagi apa maksud dengan tumbuhnya kerajaan daerah. Apakah kehadirannya itu apakah dia proporsionalnya karena ya apa namanya dari masing-masing dapil secara berimbang, tidak. Kalau menurut saya sih karena dia mewakili dari dapil, maka setiap dapil punya masing-masing perwakilan yang akan duduk di parlemen. Yang ketujuh, pembagian kekuasaan semakin merata ya karena alokasi kursi tiap dapil berapa dengan dengan jumlah orang yang masuk tanpa melihat parpol ya, tapi kekuasaannya rata. Dan dapil itu berapa partai yang masuk. Kemudian ke-8 mengarah pada pemerintahan yang lebih efisien. Iya, ini mengarah pada sistem pemerintahan itu kan kita kenal dengan sistem itu kan sistem presidensial. Tapi ini juga menjadi ada kritikan juga menjadi kekurangan dari sistem perwakilan berbeda. Kemudian yang terakhir yang ke-9 itu memberikan peluang bagi terpilihnya perempuan sebagai anggota legislatif. Ya, ada afirmasi untuk jadi masuk dalam daftar calon minimal 30%. Itu pun yang terpilih pun belum mencapai 30% yang dulu di parlemen. Nah, berikut adalah kelemahan dari sistem proporsional. Pertama, sistem ini kurang mendorong partai untuk berintegrasi satu sama lain. Ya, karena masing-masing karena dia sistem proporsional terbuka ya, apalagi sistem proporsional terbuka itu lebih mengedepankan persaingan antar calon dalam tubuh partai sendiri, terlebih bagaimana mereka saling bersaing bukan hanya antar partai, tetapi bagaimana bersaing dalam satu partai, dalam satu dapil ya. Kemudian yang kedua, kesulitan untuk membentuk pemerintahan sendiri karena itu tadi, karena tidak ada yang mayoritas. Jadi kekuatan itu tidak ada, kekuatan politik tidak dominan di parlemen, sehingga ya, tidak mau harus melakukan koalisi antar parpol untuk menjaga kekuasaan. Yang ketiga, tidak memberikan hubungan yang kuat antara anggota legislatif, anggota terpilih ya, anggota dewan yang terpilih dengan pemilih konstituen. Ya karena ketika kampanye ya mereka berusaha untuk bagaimana memperoleh suara terbanyak, tetapi ketika begitu mereka terduduk, begitu mereka berhasil memperoleh kursi di jabatan sebagai anggota dewan, maka mereka ya secara hampir rata-rata ya, kita tidak bisa juga menggeneralisir bahwa semua itu tidak tidak ada hubungan yang kuat dengan pemilihnya. Ya karena meskipun begitu ada juga calon atau ada juga anggota dewan yang masih tetap melakukan hubungan yang baik dengan pemilihnya untuk menjaga konstituennya,
yang memutuskan tetap menyelesaikan jabatannya di 5 tahun yang akan datang nanti kalau pada saat mengikuti pemilu. Nah, yang keempat ini yang menjadi kelemahannya juga, yaitu tidak berhasil menyederhanakan sistem kepercayaan. Ya, ambang batas tidak diberlakukan dari 2009 ya. Dan itu tujuannya ya untuk menyederhanakan partai yang masuk di parlemen, tapi ternyata tidak jumlah partai yang memperoleh jumlah partai yang ada di parlemen itu juga ya stabil 9-10. Tujuan untuk ambang batas itu kan setidaknya meminimalisir kalau partai, tapi jumlah anggota dewannya tetap stabil, tapi partainya tidak terlalu banyak yang masuk dalam parlemen. Ini juga yang menjadi permasalahan ketika parpol. Ya, ini ada kaitannya dengan kelebihannya tadi ya, yang menyatakan bahwa suara itu yang terbuang, suara yang terbuang itu hanya sedikit. Ya, ini ambang batas itu juga ya menjadi krusial, karena kalau mau dinaikkan, otomatis suara yang tidak bisa dihitung dalam perolehan suara akan terbuang. Nah, yang kelima ada di buku Tata Kelola Pemilu itu teori CAS. Itu menjelaskan bahwa sistem daftar terbuka cenderung tidak disukai oleh calon. Ya, karena ya sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa mereka dalam satu partai, dalam 3 April itu mereka saling bersaing ya, satu sama lain, antara bersama calon dalam satu dapil di satu partai. Itu baru dalam satu partai. Bagaimana dengan antar partai? Kemudian ada teori kolonel. Jadi mengatakan bahwa sistem daftar terbuka cenderung menghasilkan faksionalisme dan kandidasi partisan. Ya, karena mereka terkotak-kotak. Jadi ada kelompok yang ya faksionalis. Ya, faksionalis itu berarti ada fraksi, ada fiksi ya, ada kelompok-kelompok. Kemudian ada Robert Seward ini dia mengkritik terhadap sistem proporsional yang menjamin keterwakilan perempuan. Menurut mereka, keterwakilan perempuan itu sebenarnya tidak berpengaruh. Sistem pemilu itu tidak berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan. Jadi mau bagaimanapun sistem pemilu yang dipakai, keterwakilan perempuan itu tidak akan berpengaruh dalam parlemen. Ya, buktinya di pemilu di Indonesia dari tahun 2014 sampai ke 2019 dengan mengafirmasi 30%, tetapi tidak tercapai keterwakilan perempuan di parlemen. Dari sisi teknis yang di lapangan, sistem proporsional terbuka itu membuat rumit, kesulitan bagi pemilih dan penyelenggara pemilu, apalagi KPPS ya. Kalau misalnya kemarin di 2019 dengan jumlah partai 19, alokasi kursi maksimal di 2 untuk untuk alokasi kursi di 2019 itu kan maksimal 12 kursi alokasinya. Maka bisa dibayangkan dalam satu dapil kalau 16 partai, semua partai mengajukan maksimal 12 calon, maka
eh, berapa banyak lembaran sertifikat lembar salinan penghitungan itu harus diisi eh, oleh tugas TPS dan diserahkan kepada eh, peserta pemilu. Peserta pemilu itu dari sisi teknis. Sebaliknya dari sistem kebalikan dari sistem proporsional terbuka, kalau kelemahan dari sistem proporsional tertutup itu calon pemilih tidak mengetahui siapa yang akan menjadi wakilnya nanti di parlemen. Jadi kekuasaan penuh itu ada di tangan semua pemimpin partai. Jadi kita hanya mencoblos partai, tapi ketika setelah partai itu seandainya dia memperoleh suara terbanyak, maka yang akan menentukan siapa yang mewakili partai duduk di parlemen itu adalah ya elit parpol sendiri yang akan menentukan. Jadi keterlibatan pemilih tidak tidak ada, tidak 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 diperhitungkan dalam sistem proporsional tertutup. Nah ini saya coba baca di buku adaptasi sistem pemilu paralel yang ditulis oleh Muhammad Nur Hasim, peneliti. Beliau menurut Madianto, Wahyu Safwan Roji dan Lili Romli ini ada 3 kelemahan. Pertama, kaderisasi partai tidak berjalan. Ya, karena partai cenderung memilih kandidat yang populer dan memiliki elektabilitas tinggi. Kemudian yang kedua, calon yang terpilih cenderung berbasis pada transaksi politik. Ya, dia sulit dikontrol oleh partai karena ya money politik ya, karena calonnya terpilih itu didasarkan pada politik uang. Jadi partai tidak punya kontrol terhadap calon itu ketika dia mengeluarkan bagaimana dia memperoleh suara terbanyak dengan cara dia bagi-bagikan bagi-bagikan uang. Itu karena partai tidak bisa menjangkau sampai ke situ. Meskipun di pelaporan dana kampanye ya paling calon hanya melaporkan apa adanya dan itu diserahkan ke parpol. Jadi dana kampanye peserta pemilu dari parpol ya atas nama parpol, bukan atas nama tetap ada juga ya masing-masing calon membuat laporan dana kampanye, tetapi tidak tidak transparan juga, tetap tidak transparan dalam membuat laporan dana kampanye. Dan yang terakhir ini adalah calon ya seperti sudah diuraikan dari 2 itu. Jadi yang pertama tidak ada kaderisasi, jadi partai hanya melihat dari kandidat yang populer. Kemudian yang kedua ya, partai tidak punya kontrol terhadap calon terpilih karena dia berbasis transaksi politik. Dan yang ketiga adalah karena basisnya dasarnya adalah politik uang, maka sulit melihat kapabilitas calon terpilih. Nah, ini hasil bacaan saya dari buku. Ada
buku tata kelola pemilu, kemudian ada desain sistem pemilu yang dikeluarkan oleh dia. Kemudian yang terakhir tadi saya coba membaca buku dari Muhammad Nur Hasim. Baik, cukup sekian dulu dari pada kesempatan ini. Nanti akan kita coba kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Salam